Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film berjudul Shin Godzilla yang dirilis pada tahun 2016. Bagi yang belum nonton alur cerita film Godzilla lainnya, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di pesisir pantai Teluk Tokyo, terlihat sebuah kapal pesiar Glory Maru yang terdampar. Para petugas pantai di sana lalu memeriksa kapal tersebut, di mana tidak ada seorang pun di sana. Mereka hanya menemukan beberapa kertas dan origami di atas meja. Diduga para penumpang kapal terjun ke laut karena sesuatu hal. Lalu tiba-tiba terjadi guncangan yang berasal dari bawah laut. Dari dalam terowongan bawah laut Aqua juga terjadi kebocoran yang mengakibatkan lalu lintas menjadi kacau. Mengetahui kejadian ini, para pejabat pemerintahan yang ada di Tokyo lalu segera melakukan rapat mendadak. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Yaguchi menanyakan penyebab kebocoran di terowongan. Namun, mereka tidak mengetahui penyebab pastinya. Dalam rekaman, mereka melihat asap tebal di sekitar lokasi guncangan. Beberapa orang mengira guncangan itu terjadi karena erupsi vulkanik bawah laut. Pasukan penanganan bencana pun segera dikerahkan untuk menutup Teluk Tokyo dan mengevakuasi warga yang berada di dekat TKP. Di dalam ruangan rapat, berdasarkan laporan para ahli, tidak terdeteksi aktivitas vulkanik baru-baru ini. Semua orang pun merasa lega dan mengira bahwa itu bukanlah bencana besar. Namun tidak dengan Yaguchi. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di dasar laut. Tiba-tiba di dalam siaran TV, terlihat sosok seperti ekor berukuran besar muncul dari dasar laut. Semua orang pun panik. Mereka lalu mendatangkan ahli biologi dari berbagai universitas untuk mencari tahu tentang makhluk tersebut. Karena tidak ada yang tahu, mereka hanya punya dua pilihan. Antara diam saja sampai makhluk itu pergi dengan sendirinya atau membinasakan makhluk itu. Sebagian besar menteri setuju untuk membinasakan makhluk tersebut, karena mereka takut makhluk itu akan memberi dampak yang akan merusak nantinya. Tak lama kemudian, semua orang menjadi panik saat mengetahui informasi bahwa ternyata makhluk itu mulai bergerak menyusuri sungai. Makhluk itu terlihat merusak jembatan dan beberapa kapal. Seorang ahli yang bernama Hiromi mengatakan bahwa meskipun makhluk itu memiliki insang, tetapi makhluk itu juga memiliki kaki. Sehingga ada kemungkinan makhluk itu bisa berjalan di daratan. Dalam konferensi pers, Perdana Menteri meminta masyarakat untuk tetap tenang. Meskipun mereka belum tahu makhluk apa itu, mereka berharap bahwa makhluk itu akan mati begitu sampai di perairan dangkal. Lalu tiba-tiba, Perdana Menteri mendapat informasi terbaru bahwa ternyata makhluk itu sudah naik ke daratan. Makhluk raksasa itu terlihat merangkak di tengah-tengah kota dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Makhluk itu bergerak dengan kecepatan yang relatif lambat. Makhluk itu diprediksi akan sampai di ibu kota Tokyo dalam waktu 3 jam. Menteri Pertahanan lalu mengusulkan untuk mengevakuasi seluruh warga Tokyo. Semua orang pun mulai berbondong-bondong dievakuasi. Seorang menteri lalu mengusulkan untuk meminta bantuan pihak AS. Namun usulan itu ditolak. Mereka harus mencoba lebih dahulu semaksimal mungkin untuk menghentikan makhluk itu sendiri. Akhirnya, Perdana Menteri pun memberikan pengumuman status darurat militer. Untuk pertama kalinya, pasukan militer akan dikerahkan secara besar-besaran sejak pasca Perang Dunia Kedua. Mereka berkumpul untuk membicarakan strategi guna membunuh makhluk raksasa tersebut. Perdana Menteri lalu memberikan izin kepada tentara militer untuk mulai bergerak, sementara proses evakuasi warga masih belum selesai. Tiba-tiba, makhluk raksasa itu berhenti untuk sesaat. Makhluk itu lalu bangkit lagi dengan bentuk yang berubah. Ternyata, makhluk itu berevolusi dan kini bisa berjalan dengan 2 kaki. Ketika helikopter akan mulai menembak, terlihat masih ada warga sipil di dekat makhluk itu. Akhirnya, Perdana Menteri pun membatalkan serangan.
Anehnya, makhluk raksasa itu bergerak kembali ke pantai, masuk ke dalam lautan, dan menghilang entah kemana. Sementara itu, pasukan pertahanan membuat rencana untuk menyerang makhluk raksasa itu jika makhluk itu muncul kembali. Yaguchi lalu ditunjuk untuk memimpin organisasi yang menangani makhluk raksasa tersebut. Dia bekerja bersama beberapa ahli dari berbagai bidang. Mereka juga sudah menganalisa sampel dari cairan yang dikeluarkan makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian, Yaguchi mendapatkan informasi sejak serangan monster sebelumnya, alat detektor radiasi nuklir menyala. Namun, tidak ada satupun laporan mengenai kebocoran reaktor nuklir. Seorang petugas lalu memperlihatkan data grafik kenaikan radiasi yang sesuai dengan pergerakan makhluk raksasa yang sebelumnya muncul. Ternyata makhluk itu memiliki reaksi nuklir di dalam tubuhnya. Mereka pun langsung memberitahu Perdana Menteri tentang masalah radiasi ini, karena hal ini bisa membahayakan warga sipil. Sementara itu, seorang utusan khusus pemerintah Amerika bernama Kayoko datang menemui Yaguchi. Kayoko meminta Yaguchi mencari tahu informasi tentang Dr. Goro Maki. Dr. Maki adalah orang yang pernah melakukan penelitian tentang makhluk raksasa beberapa tahun yang lalu. Orang itu diyakini mengetahui informasi tentang kemunculan monster sebelumnya. Ternyata, Dr. Maki adalah pemilik kapal pesiar Glory Maru yang sebelumnya ditemukan terdampar di pesisir pantai. Yaguchi lalu menyerahkan catatan terakhir yang ditemukan di dalam kapal milik Dr. Maki kepada Kayoko. Kayoko lalu memberikan berkas informasi tambahan mengenai makhluk raksasa yang ditemukan oleh pihak Amerika. Oleh Dr. Maki, makhluk raksasa itu diberi nama Godzilla. Berdasarkan informasi yang diberikan Kayoko, Godzilla tercipta karena Jepang telah membuang limbah nuklir secara sembarangan di lautan 60 tahun yang lalu. Dahulu, beberapa universitas sempat memeriksa kandungan nuklir pada tubuh Godzilla, dan Dr. Maki adalah salah satu penelitinya. Ternyata, Godzilla bisa bermutasi ke bentuk organisme yang bisa menyesuaikan diri. Kayoko lalu menyerahkan sebuah kertas peninggalan Dr. Maki yang merupakan tabel analisis dari lapisan tubuh Godzilla. Berdasarkan data itu, mereka bisa mencari tahu kelemahan Godzilla. Yaguchi lalu berpendapat, meskipun memiliki kemampuan berevolusi yang begitu cepat, namun Godzilla tetaplah makhluk hidup dan pasti bisa dibunuh. Mereka lalu menemukan data baru bahwa Godzilla mempunyai semacam reaktor nuklir di dalam tubuhnya. Sirip yang ada di tubuh Godzilla berguna untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Itulah mengapa Godzilla berbalik dan menceburkan diri ke dalam laut lagi setelah berevolusi, karena Godzilla sedang menyesuaikan suhu tubuhnya. Jika makhluk itu memiliki sistem pendingin dalam tubuhnya, maka mereka memiliki ide untuk memasukkan zat pembeku untuk membekukan makhluk itu dengan cepat. Seseorang kemudian melaporkan bahwa Godzilla muncul kembali di pantai dan kini bergerak menuju daratan. Semua warga pun diminta untuk mengungsi. Godzilla terlihat bertambah besar dan berevolusi 2 kali lipat dari sebelumnya. Mereka memprediksi bahwa Godzilla sedang mengincar fasilitas nuklir. Karena rencana Yaguchi untuk membekukan Godzilla masih belum siap, Perdana Menteri pun terpaksa memberikan perintah kepada tentara militer untuk melakukan penyerangan. Mereka langsung mempersiapkan helikopter dan juga tank-tank untuk menghadang Godzilla. Setelah memastikan tidak ada warga sipil yang tersisa, helikopter pun mulai menembak. Namun serangan itu sama sekali nggak sakit bagi Godzilla. Beberapa helikopter lalu menembakkan rudal secara bersamaan mengarah ke kepala Godzilla. Tank-tank tempur dan artileri juga mulai menyerang bagian kaki Godzilla. Namun hasilnya sama saja, Godzilla tetap tidak bergeming. Helikopter lalu menurunkan bom dan terjadi ledakan yang dahsyat. Semua orang berharap bahwa serangan ini bisa membunuh Godzilla. Namun, Godzilla malah melakukan serangan balik dengan melempar jembatan hingga menimpa beberapa tank. Godzilla terlihat kembali bergerak, sementara tentara militer sudah mulai kehabisan amunisi. Setelah mendapatkan laporan, Duta Besar Amerika memberitahu bahwa pesawat pembom Amerika sedang bergerak menuju ke TKP.
Mengetahui dampak kerusakan pesawat pembom Amerika yang akan sangat dahsyat, pemerintah segera memerintahkan mengevakuasi seluruh penduduk Tokyo ke stasiun bawah tanah. Di tengah evakuasi, Godzilla merusak tiang-tiang listrik hingga mengakibatkan seluruh kota menjadi gelap gulita. Para menteri meminta Perdana Menteri Seiji untuk mengungsi. Mereka tidak yakin bahwa pasukan Amerika akan berhasil menghentikan Godzilla. Akhirnya, Perdana Menteri pun setuju untuk dievakuasi menggunakan helikopter. Di jalanan, melihat lalu lintas yang sangat macet, Yaguchi dan Shimura lalu keluar dari dalam mobil untuk membantu mengevakuasi warga. Beberapa saat kemudian, pesawat pembom Amerika datang dan berhasil meledakkan punggung Godzilla. Namun anehnya, punggung dan mulut Godzilla mulai bercahaya. Dari mulut Godzilla muncul api yang berubah menjadi sinar laser. Godzilla mengamuk menghancurkan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Pesawat Amerika lalu kembali melakukan serangan. Kali ini, punggung Godzilla menembakkan laser ke segala arah. Sinar-sinar laser itu menghancurkan pesawat Amerika yang ada di sana. Godzilla lalu kembali menyemburkan nafas atomnya. Ternyata serangan itu mengenai helikopter yang dinaiki Perdana Menteri dan beberapa menteri. Beberapa saat kemudian, Godzilla berhenti bergerak seperti sedang tertidur. Akibat serangan Godzilla barusan, tingkat radiasi nuklir di tempat itu meningkat secara drastis. Warga yang mengungsi dihimbau untuk tetap di ruangan tertutup selama beberapa hari nanti. Yaguchi dan Shimura berhasil mencapai markas sementara yang jauh dari pusat kota. Seorang ketua partai yang bernama Yusuke Satomi ditunjuk menjadi Perdana Menteri sementara. Yaguchi kini menjabat sebagai Kepala Misi Gabungan Penanganan Godzilla. Yaguchi dan anggotanya lalu mulai fokus mengerjakan rencana mereka untuk membekukan Godzilla. Mereka akan meminta bantuan perusahaan swasta untuk memproduksi zat-zat pembeku. Nantinya, mereka akan menguji zat-zat itu kepada sampel Godzilla yang mereka dapatkan. Di tempat lain, saat rapat dengan Perdana Menteri yang baru, Kayoko mengatakan bahwa pihak internasional meminta masalah Godzilla ini diambil alih oleh organisasi internasional. Mereka juga akan membentuk tim riset gabungan antara Jepang dan Amerika. Yaguchi lalu mengirimkan pasukan khusus untuk mendekati Godzilla. Setelah menyusuri tempat di sekitar Godzilla berada, pasukan itu menemukan bagian tubuh Godzilla yang terjatuh. Setelah diteliti, ternyata diketahui bahwa Godzilla bereproduksi dengan cara membelah bagian tubuhnya. Mengetahui fakta ini, akhirnya pihak Amerika membuat keputusan untuk menggunakan bom atom sebagai upaya terakhir mereka membunuh Godzilla. Namun di sisi lain, serangan bom atom bukan hanya akan membunuh Godzilla, namun juga akan kembali menghancurkan Jepang seperti di tahun 1945. Namun mereka tidak punya pilihan lain karena Dewan Keamanan PBB juga sudah menyetujui usulan ini. Yaguchi pun memberitahu timnya mengenai rencana penjatuhan bom atom. Yaguchi pun meminta timnya untuk tetap menyelesaikan pembuatan zat pembeku sebelum rencana penjatuhan bom atom dilaksanakan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menemukan zat pembeku yang efektif terhadap sampel Godzilla. Saat itu langsung diproduksi dalam jumlah massal. Di tempat lain, Perdana Menteri mendapatkan informasi dari ilmuwan internasional bahwa saat ini Godzilla diperkirakan sedang mengisi ulang energi. Makhluk itu akan kembali aktif dalam 2 minggu lagi. Jepang pun diberikan waktu 2 minggu untuk melakukan evakuasi sebelum bom atom dijatuhkan. Akhirnya, sekitar 3,6 juta warga Tokyo dievakuasi melalui berbagai jalur transportasi. Di dalam kantor, setelah melihat foto dari dalam kapal Dr. Maki, mereka akhirnya sadar bahwa kertas label lapisan struktur Godzilla yang ditinggalkan oleh Dr. Maki harus dilipat agar mereka tahu pola struktur tubuhnya. Mereka kemudian menghubungi laboratorium komputer sains di Jerman untuk menganalisis struktur tubuh Godzilla dengan komputer kuantum. Setelah analisis selesai, mereka pun semakin optimis bahwa zat pembeku Godzilla bisa bekerja dengan maksimal. Izumi meminta izin Perdana Menteri untuk menjalankan misi pembekuan Godzilla. Akhirnya, Perdana Menteri pun menyetujuinya. Mereka hanya memiliki waktu 2 hari sebelum bom atom dijatuhkan.
Sementara itu, produksi zat pembeku masih belum selesai. Mereka pun akan menggunakan segala koneksi internasionalnya untuk meminta tenggat waktu diundur 1 hari lagi. Sementara itu, semua bahan pembeku kini sudah siap untuk digunakan. Operasi pembekuan Godzilla pun akhirnya dilaksanakan. Yaguchi akan memantau jalannya operasi dari atap gedung. Mereka lalu memulai operasi dengan meledakkan kereta tanpa awak di dekat Godzilla. Serangan itu membuat Godzilla terbangun. Setelah itu, mereka melanjutkannya dengan serangan udara. Namun Godzilla balik membalas, menembakkan sinar laser dari punggung dan menghancurkan semua drone itu. Terlihat punggung Godzilla sudah tidak lagi mengeluarkan sinar laser. Namun, kini giliran ekor dan mulut Godzilla mengeluarkan sinar laser menghancurkan drone. Setelah Godzilla kehabisan energi, mereka menghancurkan gedung-gedung yang berada di dekat Godzilla agar runtuh menimpa Godzilla. Hingga akhirnya, Godzilla pun roboh tertimpa reruntuhan gedung. Mereka lalu mengerahkan truk-truk yang mengangkut kren untuk menyemprotkan zat pembeku ke dalam mulut Godzilla. Ketika sedang asik menyemprot, tiba-tiba Godzilla terbangun dan menghancurkan seluruh armada kren dengan sinar lasernya. Godzilla masih bisa bergerak, namun dalam keadaan lemah. Bom kereta dari berbagai arah kembali dikirim untuk menyerang Godzilla. Serangan kali ini membuat Godzilla kembali tumbang. Mereka melanjutkan penyemprotan zat pembeku ke dalam tubuh Godzilla. Setelah semua pasukan zat pembeku dimasukkan ke dalam tubuh Godzilla, terlihat Godzilla mulai lemas. Semua orang berharap bahwa rencana ini akan berhasil. Namun tiba-tiba Godzilla kembali bangkit. Namun tak lama kemudian tubuhnya tiba-tiba membeku. Ternyata operasi pembekuan ini berhasil yang membuat semua orang merasa lega. Anak buah Yaguchi lalu meneliti bahwa jejak radioaktif yang ditinggalkan Godzilla dengan cepat terurai dan menghilang. Mereka akan dengan cepat bisa memulihkan kota Tokyo kembali. Mereka juga menemukan fakta bahwa bagian tubuh Godzilla yang beku baru akan hancur 2-3 tahun mendatang. Sementara itu, pada bagian ekor Godzilla yang membeku, terlihat beberapa spesies alien yang juga ikut membeku. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Shin Godzilla ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.